Hai guys, balik lagi di Bihin Podcast bareng gue Jeju. Dan saat ini I'm not alone karena gue bersama dengan idola para wanita dan juga pria bro ya. Ada Fadly Faisal, yeah! Make some noise people! Men, Fadly. lu pas nyampe ke sini ya nggak sih, walaupun cuma pakai kaos oblong sama jeans, tapi auranya itu loh bro. Ya nggak sih? Ada. Auranya anak muda banget. Anak muda. Enggak, anak muda banget itu. Tapi emang style daily lu tuh gimana? Casual atau gimana? Tergantung mood sih. Dan Oke. tergantung mau dibawa kemana, misalnya ke mall atau cafe atau mau foto-foto atau apa. Oh gitu, I see. Tapi yang penting maksudnya badan udah keren ya nggak sih? Dan gue juga baru tahu tadi rupanya dia ini petinju juga, bener ya nggak? Iya, waktu itu sempat latihan sekitar 5 tahunan. Oke. Oh, I Tapi see. udah enggak lagi. Tapi Soalnya sempat GoPro. enggak. Jadi tanding amatir gitu. Oh, sempat tanding amatir juga. Oh, oke. Wow, nice gitu. Ya sayang dong kalau misalnya sekarang para wanita kayaknya melihat kalau muka kamu agak sedikit ditonjok kayaknya Iya, nggak soalnya mau, emang nggak rela. kalau habis sparring itu pasti ada hidung Pasti. merah, terus dibilang hidung lu bengkok, jadi kayak Oh males. iya. Soalnya gue tahu di UFC itu kan mereka sempat operasi hidung buat apa namanya ini kan pindahin atau mungkin ilangin tulangnya gitu Iya, kan. iya. Ada beberapa yang kayak gitu. I see. Ada juga emang karena udah hancur jadi harus ditarik. Wow. Berarti ya good thing lu jangan lagi. Ya nggak sih? Kok nanti bisa patah hati semua nih satu Indonesia nih, luar biasa. Oke. Nah, sekarang kan kita akan ngobrol-ngobrol lebih seru lagi, tapi gue mau nanya nih, orang kan manggil lu tuh berarti apa? Fadly, Fat atau Ai? Sekarang tuh lagi banyak manggil Ai, mungkin netizen lebih Ai ya. Sebenarnya Ai itu panggilan dari keluarga dulunya. Oke. Ya, terus si Kavanes manggil aku Ai mulu kan. Oke. Devi manggil aku Ai. Si Gala jadi niru aku. Jadi main Ai setiap ketemu aku. And then netizen tahu Gala manggil itu, jadi semua pada manggil itu. Oh gitu. Tapi rata-rata cewek sih lebih manggil itu. Oke, jadi I itu sebenarnya dari apa? Maksudnya I, you atau Ashiteru Dari gitu? Fadly. Oh, Dari Fadly oke. juga I. Oh gitu. Kalau para wanita mungkin Ashiteru gitu ya, lebih tepat ya. Ayang. I love ya. bisa luar biasa. Jadi mungkin banyak yang pengen tahu nih kesibukan seorang Ai atau Fadly itu biasa apa aja? Your daily activity, daily routine itu gimana? Bangun terus ngapain? Bangun, kita ini dulu apa namanya, sarapan pastinya. Sarapan, oke. Habis itu aku kadang-kadang syuting, kadang-kadang kerjain urusan dulu, kadang ada photoshoot juga. Jadi Yes. paling 3 itu, dan sebelum pergi biasanya ke rumah Gala dulu. Oh, Ketemu oke. Yes. pandangan. Yes, oke. Jadi kalau syuting sekarang berarti apa? Apa ada sinetron atau syuting, apa? ada web series. Oh, web series. Keren. Karena emang lagi hitsnya web series kan. Iya. Dapet web series. Iya, benar. Dan I have a confession to make. Gue emang setiap kali kalau misalnya mau keluar rumah, kadang gue suka ngecek bro outfit lo apa gitu. Kadang gue suka ngecek ini beli di mana sih gitu. Karena emang keren bro, ya nggak sih? Iya, kadang-kadang emang lagi pengen simple. Iya. Ya, pokoknya senyaman mungkin ya sih kita Iya. pakai outfit. Dan emang Instagram feed lo itu ya cakep aja dilihat itu, ya nggak sih? Kayak estetik lah gitu. Aduh, dipuji bapak bapak. Puji bapak. Oke. Nah, sekarang kita akan main games dulu biar lebih cair lagi suasananya, bro. Biar lebih kenal satu sama lain, kita main games yang satu ini. Oke, langsung aja bro kita masuk ke dalam games ya. Lo pasti nggak tahu games ini. Ini Apa game yang biasa dimainkan oleh Family 100. Tahu nggak lo? Intinya kita kayak bikin polling gitu sih. Jadi ada sebuah pertanyaan, terus lu jawab. Nanti polling yang terbanyak itu kira-kira jawaban yang paling tepat apa gitu. Oke, langsung kita mulai bro ya. Let's go. Pertanyaan pertama, minuman yang biasa menggunakan air panas apa? Teh. Teh, oke. Kalau gua jawabnya, ya udah, berarti lu dulu. Ih, teh, oke, hoi. Oh, paling bawah tapi. Not bad gitu. Tapi Oke. oke. Berarti masih masuk ke dalam kategori Masih, gitu. Oke. masih aman. Kalau gua karena lu jawab teh, gua jawab kopi. Kopi. Oh, ini Masuk, lebih tinggi. oke. Tertinggi kedua gitu. Selain itu apa lagi? Jahe. Jahe. Wih. Iya, wedang jahe. Bro, sering minum wedang jahe ah. Karena suara sering habis ini. Jahe. Oh gitu. Oh jadi saking banyak ya mungkin photoshoot, modeling, web series sampai suara habis minum wedang jahe terus itu. Oke. Satu lagi, ayo. Apa ya? Sirup? Nah, bukan. Apa ya? Aduh lupa. Sirup kan mungkin bikin dulu, abis itu baru kita ngomongin juga sirup langsung pakai air dingin ya. Aduh, nggak tahu aku lagi. Goreng jahe, kopi, teh, satu lagi apa? Jus. Nggak mungkin. Jus pakai es. Boba. Susu. Ih, Kalau punya anak. keren lu bro. Malah
Kalau Fadli yang tahu, iya ya sufor ya, bener nggak? Gue langsung mikirin ya susu yang udah cair nggak sufor ya, oke. Itu dia, jadi minuman yang biasa digunakan air panas adalah wedang jahe, kopi, susu, teh. Oke, next question. Di mana biasanya orang bersandar? Fadli? Di bangku. Ada nggak? Di bangku? Ada, gue pasti ada nih. Di mana biasa orang bersandar? Di bahumu. Dua ada poinnya. Iya bener bro, di bahumu bro, iya nggak? Bersandar. Oke, lo apa? Di dinding. Di dinding ya, make sense sih, dinding. Ih bener lo, iya lo. Kan lu udah tahu jawabannya sebelumnya atau gimana? Lu bohong, lu bilang lu belum pernah main gini bro. Hah? Gila, jago lo Fadli lo. Oke, di dinding, di motor. Di sofa. Sofa nggak? Mobil? Kan orang biasa di mobil gitu nggak ya? Gimana ya? Apalagi ya? Ya udah, coba buka satu. Satu deh. Tiang listrik. Kau ya kalau di jalan iya. Tiang listrik, iya sih. Yang bawahnya pohon. Wih, Oh, pintu jendela. Oke guys, sekarang kita akan membahas tentang karir. Oke. Bro, kita tahu bahwa karir lu sekarang menanjak terus bro. Alhamdulillah. Iya kan, dan sekarang kan udah dapat centang biru bro ya. Iya. Keren, itu centang biru lu yang minta atau langsung dikasih? Waktu itu sempat ngurusin. Oh sempat urus. Emang kan harus diajuin juga. Yes, sempat Jadi diajuin ya. alhamdulillah udah diterima. Gitu. Dan sekarang followers lu berapa? Gue mau cek dulu. 3,7 ya. My goodness. Alhamdulillah. 3.7 million. Terima kasih. Keren loh. Di sini kayaknya semuanya udah follow nih pasti ya. Keren luar biasa. Nah, sekarang kalau misalnya ngomong tentang centang biru, gue ada satu artikel yang seru nih, gue bacain ya. Fakta-fakta mengenai centang biru, oke? Nah, fakta-fakta blue tick namanya. Centang biru itu artinya blue tick rupanya, gue baru tahu. Banyak artis atau selebgram yang berpendapat bahwa pengajuan blue tick ini cukup susah karena ada banyak tahapan yang harus diverifikasi. Iya. Lu ngelewatin nggak sih tahapan itu? Tahapan dulu. Ya, ngelewatin ya. Ada beberapa yang bahkan artikel dari para Instagram mereka sampai diwajibkan untuk mendapatkan surat resmi dan stempel dan tanda tangan dari pengadilan untuk menyatakan koneksi akun dan keaslian orang atau lembaga atau asosiasi yang akan diberikan logo centang biru. Oh jadi beneran nggak lu kerja di sini gitu? Oh. Tapi itu sama pengadilan gitu. Kayak nggak sampai segitu sih. Iya ya? Kalau aku nggak sih. Iya. Emang ngurus harta gue gini ya? Iya. Oke. Nah, salah satu selebgram juga pernah berpendapat bahwa centang biru sebenarnya merupakan penandaan keaslian akun yang seharusnya nggak perlu diberikan selamat atau perayaan. Gitu. Lu setuju nggak gitu? Maksudnya ya udahlah gitu, santai aja gitu. Ya nggak sih? Namun memang banyak orang yang melihat logo centang biru ini seperti mereka dapatin door prize gitu. Iya, karena Memang valuable. merasa lebih dianggap atau apa gitu kayaknya. Yes. Dan kalau centang biru lu kalau komen tuh lebih ini nggak sih prioritas Iya, gitu, lebih kelihatan nggak sih kelihatan. gitu. Ya kan jadi sejajar sama Justin DM Bieber juga gitu biasanya ya. pakai apa sih? Gitu. Jadi kalau dari kita sih mungkin lebih ke untuk kerjaan sih bro, ya nggak sih? Iya, betul. Buat kerjaan. Bukan penting untuk banget. pamer gitu. Nggak ada. Ya nggak sih? Karena bagi gue tuh kalau misalnya, nah lu dapat itu baru di follower ke berapa? Di 3,5 ya. Sebentar, 3,5 juta. Ya, 3,5. Men, maksudnya dan di sana juga ada yang mungkin baru 100.000 udah dapat Udah centang dapat. biru ya nggak sih? Tapi lu 3,5 baru mulai ngajuin gitu, which is ya menurut gua sebenarnya nggak bisa dijadikan standar berhasil atau enggak ya nggak sih bro? Karena waktu itu aku juga udah dari mau 1 juta itu udah mulai nyobain tapi Oke. belum dapet. Terus di 2 juta juga sempet nyobain belum dapet. Akhirnya ada 3,5 nyobain lagi dapet. Mungkin lu harus ke pengadilan tadi. Sekali itu langsung ke pengadilan gitu ya. Nah, fakta terakhir ada beberapa artis selebgram justru menggunakan logo centang biru untuk mendapatkan simpati atau empati masyarakat untuk kepentingan pribadi. Di mana akhirnya tim Instagram mencabut logo centang biru dan bahkan ada yang sampai diblok permanen karena dianggap membahayakan komunitas tertentu. Gue baru tahu loh, centang biru emang bisa di take down. Oh bisa? Oh bisa dicabut Oh bisa? karena sering di report atau apa? Iya ya? Oh, karena memang ya sekalipun centang biru kalau banyak yang report juga bisa di take down langsung bro, ya nggak sih? Iya sih betul. Dan iya. menurut gua agak brutal sih karena kan ya kita mau ngomong ya kan hidupnya dari sana kan ya nggak sih bro? Lu nerima endorsement dari sana, lu kerja dari sana. Kalau tiba-tiba hilang kan ya lu ya kayak kehilangan jati diri semua, ya kan? Benar-benar. Karena zaman now semua tuh serba sosmed. Iya kan gitu. Kita Maksudnya, orang tahu lu kenal dari. nah iya kan. Lu kalau misalnya lu artis sekalipun lu let's say lu masuk TV sekalipun tapi lu kalau nggak ada TikTok nggak ada Instagram I think susah ya untuk orang bisa kontak kan seperti itu. Oke.
Gue mau nanya beberapa yang lucu-lucu nih ya. Apa nih? Ada nggak sih lu tawaran yang paling aneh? Tawaran kerjaan yang paling aneh, disuruh ngapain? Udah lupa banget sih, itu tuh 2000 berapa gitu ya. Ada waktu itu sempet, kan dewasa lah. What? Iklan, apa sih, alat kontrasepsi. Kontrasepsi. Tapi kan nggak mungkin make kan, maksudnya cuma Iya kayak- bener. cuma kayak aneh Oke, aja gitu. oke. Oh, tapi maksudnya ya, tapi itu sebenarnya adegan mungkin di kantor gitu, di kantor tapi sekolah cuma rumah gitu ya. ini doang aja. Oh, tapi lu nggak terima? Nggak, Bayarannya oke? nggak tahu sih, nggak sejauh itu. Pokoknya kayak gitu. Oh, berarti Nanti kalau tahu bayaran oke, nanti gue Sikat. tertarik gimana? iya. Dan itu jadi skandal bener nggak sih? Iya, Ya, kan? tapi harusnya menurut gue ya oke lah, berkan itu mempromosikan hal yang baik, alat Iya. kontrasepsi yang dibutuhkan, bener Iya, nggak? betul sih. Gitu, daripada lu nggak KB tiba-tiba, ya kan? Oh gitu. Oh, tapi ada beberapa kerjaan yang lu memang decide untuk gue nggak mau nerima gitu ya? Iya, ada beberapa sih. Salah satunya ini gitu ya? Ya salah satunya yang kayak gitu, dan pokoknya yang lebih ke arah negatif juga nggak aku ambil. Oke, ya mungkin minuman keras Iya, gitu minuman ya. keras, iya. Oke, terus obat kuat enggak juga berarti? Kayak buat good kan bukan negatif. Iya. Oke, berarti itu yang paling aneh ya, seperti tawarin ya. Oke, iklan itu bro. Iya, iklan. Oke, kalau photoshoot mau? Foto enggak. Sama aja. Oke, good. Nah, lu kasih ini dong, kasih mungkin quotes atau mungkin statement bagi orang yang mungkin sangat mendewakan centang biru, tapi mereka belum dapat sampai sekarang. Jangan terlalu fokus sama centang birunya, fokus dulu kalau misalnya lebih ke konten kalian, apa yang bisa kalian kasih ke followers kalian, apa yang bisa kalian influence ke orang-orang terdekat kalian, ke teman-teman kalian, itu yang paling penting sih. Ya. Dan centang biru itu bukan yang terutama gitu bro ya. Iya, yang penting isinya dulu aja. Yes, yang penting kontennya gitu. Sekarang passion lu apa sih bro? Lagi pengen coba ke makan sih. Jadi nge-vlog makan-makan gitu atau gimana? Pengen ya, Oh, coming soon lah. seru tuh. Iya. Iya, YouTube berarti. Pengen ke YouTube tapi ke story dulu aja. Lagi ngebawa ke story dulu, nanti bawa ke YouTube. Iya. Ih, seru sih. Makanan favorit lu apa bro? Makanan favorit ayam sih. Ayam? Nasi uduk. Iya. Gampang dibahagiakan gitu bro ya, oleh istri ya. Iya nggak sih? Kan gini, kalau nggak nasi uduk nasi kuning. Oh gitu, iya bener gampang ya. Oke. Good. Next we're gonna talk about siblings, ya nggak sih? Yeah. Ini mungkin topik terfavorit satu Indonesia. Dan lu tuh sebegitu dekatnya dengan Fuji sampai itu sering berantem, tapi seru isengin jailin gitu ya Tom nggak sih? Jerry gitu. Tom and Jerry gitu. Itu emang dari dulu seperti itu dan ngebentuknya itu gimana bro? Iya, emang dari dulu udah kayak gitu, emang dari abang aku juga sering Oke. iseng sama Uti juga suka iseng balik. Iya. Sama abang-abangku. Enggak, pertama-tamanya itu dari ulang tahun ngasih kue dulu. Ngasih kue. Tiup, kita nyanyi-nyanyi Oke. ini cipika-cipiki Iya, lah. iya. Habis cipika kan zaman-zaman anak SD nggak sih, SD, SMP masih malu dong cipika-cipiki sama orang tua apalagi. Iya. Dan apalagi sama saudara juga kadang Iya. ada gengsinya. Bener. Lama-lama karena sering itu jadi akrab. Terus lama-lama jadi beliin kado satu sama lain. Oh. Jadi mulai akrab, udah mulai deket. Iya. Jadi sebenarnya ya start from a simple things itu Iya, ya. Mungkin dengan mengingat ulang tahun dari adik kamu, Iya. yang ngasih abang kamu, terus beliin kado. Dan kado tuh wajib ya bro ya? Iya, akhir-akhir ini dari SMA sih udah mulai ngasih kado aja. Oh, oke. Karena emang udah cipika-cipiki udah kayak ya udahlah. Ini Sekalian. abang gua mau gimana lagi, nih adik gua. Oh, iya. Kita Dan harus akrab sama dia. setuju. Dan memang ya kado tuh bukan harganya berapa ya nggak sih? Tapi yang penting ya hati kita. Gitu. Apalagi kehadiran mereka saat datang. Kadang-kadang ada abang kan juga sibukan kuliah Iya, dulu, iya. apa kerja juga. Tapi malam-malam pasti dia balik, habis isya atau habis maghrib dia balik, cuma buat tiplin, habis itu pergi lagi. Oh, wow. Berarti salah satu poin penting untuk kita bisa mungkin dapat sibling goal seperti itu adalah ya quality time juga ya. Harus Ya, ingat quality sama adik kita, kakak kita, abang kita gitu dan spend time sama mereka juga gitu. Ya, betul. Penting banget itu soalnya. Ada satu komen netizen yang katanya seru banget lihat mereka berantem sampai ketawa ngakak gitu. Tapi berantemnya itu berantem lucu ya nggak sih? Bukan yang Iya. kayak berantem kayak oke lu di sana gue di sana gitu. Enggak ya nggak Iya. sih? Berantem jahil gitu Berantem kan. Jahil aja. Iya. Dan katanya seru banget lihat mereka berantem sampai ketawa ngakak dan semoga bisa jadi contoh inspiratif bagi kakak beradik di luar sana. Wih. Soalnya banyak kakak adik di sana kan masih berantem, masih Iya loh. diem-dieman. Iya sih. Banyak banget sih. Dan emang aku nggak pernah berantem lebih dari 1 hari. Wow. Oke. Jadi Kenapa? langsung minta maaf gitu kita. Kayak
meskipun minta maafnya gengsi ya, minta maafnya kayak nggak ada ngomong minta maaf, cuman kayak langsung nanya balik. Misalnya habis berantem tuh, lu udah makan belum gitu. Iya. Dari abangku juga dulu kayak gitu soalnya. Lu makan dulu sini lo gitu. Siapa yang biasa ngajak berantem duluan? Kalau aku sama siapa nih? Sama Uti. Si Uti kan mulai jelek banget sebagai aku juga sama-sama api lah kan. Tapi emang langsung baikan sih. Langsung balikan. Nggak pernah ada yang marah satu hari. Iya. Oke, that's good sih. Itu ya statementnya oke banget sih. Walaupun ya berantem itu kan mungkin biasa ya bro ya. Kita nggak mungkin bisa lurus terus sama pasangannya berantem bro ya sih. Apalagi mungkin sama adik kakak. Tapi kalaupun berantem jangan lebih dari 1 hari. Ya. Dan utamanya terbuka sih. Iya. Jadi cari dulu lah gitu ya. Nanyain udah makan belum? Belum makan? Ini makan gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk kamu yang gengsi minta maaf duluan, ngajakin makan. Ajakin aja. Setuju bro ya? Ajak jalan. Ajak makan. Kalau makan perut udah kenyang, pasti lebih happy. Ya betul. Kadang kan cranky doang kan. Itu karena lapar. Lebih ke hungry ya. Hungry and angry. Oke, nice. Next kita bahas tentang love relationship. Woohoo! Akhirnya udah punya soulmate nih bro. Alhamdulillah aman. Tapi sekarang udah terbuka banget dong bro ininya. Udah. Udah ya. Nggak ada yang nyumpetin juga. Iya, nggak ada yang penting juga ya. Tapi takut nggak sih kehilangan fans wanita gitu? Jangan sampai ya, jadi kabur kalian. Udah jalan berapa bulan nih bro? Iya, udah 3 minggu. Udah Dan juga ngapain juga aku ngumpet-ngumpet. Karena pasti ada aja waktu itu ngumpet-ngumpet marah. Ketawa. Ada aja. Fotonya di mana? Ada fotonya di mana, Iya, video di mana ya udahlah. Sekarang lu nggak bisa ngumpet-ngumpet, men. Apalagi Jadi lu biar netizen tahu juga kan. Netizen tahu juga, penting come clean gitu ya. Daripada aku diem-diem, disangkanya Fadli sama cewek ini, Fadli sama cewek ini. Iya. Daripada gitu Sering ya. banget soalnya kalau pas aku nggak punya pacar tuh dijodoh-jodohin sama ini. Iya. Jadi nggak selesai. Tapi yang tadinya mungkin lu cuma anggap teman, tapi karena kepergok berdua gitu kan langsung di capture, disangka pacaran nih nggak sih? Iya betul banget. Sering gitu ya bre? Sering. Oh, I see. Soalnya cocok sama ini, cocok sama ini. Iya. Soalnya sekarang tuh jodoh tuh bukan di tangan Tuhan atau di tangan kita, di tangan netizen. Iya ya. Tapi ada yang kayak ini maksudnya seru, oh sama ini aja gitu, banyak gitu. Ada. Oh gitu. Misalnya aku habis foto sama dia, habis podcast sama dia, atau habis Oke. ketemu sama dia, Iya. dijodoh-jodohin. Dan untuk pasangan sekarang sering jealous nggak sih? Nggak Lihat amat. lu begitu digandrungi dengan para wanita atau mungkin kesibukan gitu. Sering jealous nggak? Enggak, alhamdulillah karena aku bisa bikin cewek percaya. Itu dia gitu. Ini kepercayaan, kejujuran gitu ya. Itu Iya yang nggak paling sih? utama. Yang paling utama adalah bisa bikin cewek percaya. Cewek percaya, iya. Karena adanya keterbukaan juga kan. Salah satunya, contohnya gimana? Maksudnya apakah lu selalu video call nonstop seperti ya, Akhir-akhir ini ya. Oh iya ya, gitu ya. Oh, gitu. Soalnya emang dia sibuk syuting, aku sibuk Oke. syuting juga, jadi nggak nemu kadang-kadang. Pas nggak, rasanya aneh aja gitu. Jadi kayaknya Video ketemu call terus. Kata emang kan awal-awal nggak ada yang bercanda. Masih 3 minggu ya, masih 3 minggu. Oke. Nah, kalau kau Jeju gimana nih? Masalah percintaannya dari pacaran sama udah nikah, sekarang udah punya anak 2. Udah punya anak 2. Perbedaannya apa? Kalau pacaran tuh pasti semua lebih menggebu-gebu bro. Itu udah benar, pasti. Iya nggak sih? Enggak, aku enggak. Oh iya, enggak ya? Denial. Denial. Iya. Dan kalau kamu sudah menikah, lu harus paham dengan konsep itu bahwa lu akan bersama dengan satu orang yang sama seumur hidup lu bro. Iya kan? Jadi bukan cuma let's say pacaran 5 tahun gitu ya. Oke lah lu pacaran 3 tahun, tapi setelah lu menikah ya sampai lu menutup mata gitu. Cuma dengan satu wanita atau pria itu gitu. Nah, jadi kita harus paham konsep itu dan setelah udah oke, lu melangkah dan gue punya prinsip gini. Kalau kayak kita pria masuk ke dalam sebuah kebun gitu kan banyak tuh mawar yang cantik, bunga-bunga yang cantik gitu. Cantik semuanya, lu boleh admire itu, tapi lu cuma boleh petik satu aja. Gitu, ya nggak sih? Jadi seperti pasangan, jadi satu aja gitu. Ya, tapi nggak bisa menutup kemungkinan ya lu mengagumi yang lain, oke, tapi tetap setia pada pilihan lo satu. Karena kalau lu banding-bandingin bro, percaya nggak ada Nggak habisnya. selesai, ya? Iya kan, bahwa pasti ada kekurangan. Tahu gitu, gue dulu milih yang ini karena lebih jago masak, Iya. atau lebih ngayomin, atau lebih apa. Padahal di sana nanti ada juga. Ada juga pasti, ya nggak sih, nggak ada yang sempurna gitu. Sempurna cuma ada di pikiran kita doang. That's Yang pengen lebih mulu. Ya. That's why pilih satu, tetapin hati lu dan setia sama komitmen itu. Ya. Emang udah berapa lama pacaran waktu itu? Gue pacaran 3 tahun, gitu. Menikah udah hampir 7 tahun.
Oh, sudah 10 Gitu, tahun iya. bersama. Yes. Udah mulai gimana? Sudah mulai kiri kanan enggak. Ngejebak terus nih pokoknya. Tapi emang di satu sisi kita yang harus ngebangkitin apa sih bro, cinta mula-mula itu sih bro. Iya, betul. Ya nggak sih, bahwa ya kalau misalnya 10 tahun, bayangkan kalau 20 tahun, 30 tahun men, Nanti. lu bangun ketemu dia, ya nggak sih, tidur ketemu dia semuanya gitu. Jadi harus mungkin healing tadi bareng, keluar bareng, mungkin nonton bareng, tiba-tiba spontaneous, karena musuh dari pernikahan itu adalah rutinitas bro. Oh, Rutin, iya. itu mulu, bener nggak? Itu mulu, malam makan, itu mulu, ya nggak sih gitu. Tiba-tiba mungkin ajak kemana kek, ke Bali, iya, ke iya. Singapura, Betul, tiba-tiba betul. nonton, surprise. Nah itu bro, biasa pernikahan itu hilang, surprise-nya itu nggak ada. Spontaneous Bosan itu, ya, bosan berarti. gitu, kejenuhan. Jenuh. Biasa orang selingkuh dari mana? Jenuh bro. Jenuh. Iya kan? Apakah masih sayang? Sayang, tapi jenuh. Ya. Tapi ada juga yang selingkuh emang pengen aja. Emang karakternya seperti itu gitu ya. Jangan ngomongin diri sendiri lah. Ya. Canda. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan jenuh ya itu spontaneous gitu. Ya. Tetap harus Harus seperti- ngelakuin hal yang beda. Yes, zaman-zaman pacaran itu tetap harus ya dibangkitin lah cinta mula-mulanya. Asik. Gimana bro? Belajar banyak bro? Aduh. Padahal udah tahu semua ya. Langsung mau surprise nih. Langsung Baru 3 surprise. minggu. Justru kalau lagi pacaran jangan kebanyakan surprise bro. Bener bro? Nanti flat. Enggak gini. Yang gue tahu adalah kalau pacaran lu jangan terlalu over. Kenapa tuh? Karena ketika menikah wanita akan expect seperti itu terus. Expect lebih ya? Iya kan bro, bener nggak? Makanya banyak yang punya statement, kamu dulu tuh nggak gitu. Coba lo bro. Iya kan? Karena dulu lu surprise apa semuanya gitu. Makanya menurut gua adalah pacaran tuh biasa. Ketika menikah lebih romantis lagi. Nah, Tapi itu. kalau pacaran biasa nanti ada Takutnya lebih cowok biasa lain ya? yang luar biasa datang. Iya, bener juga ya. Bener juga sih. Gua nggak kepikiran sih itu. Kalau bisa nih, Iya. kita menggebu-gebu saat Iya. awal luar biasa, surprise Setelah sana itu, sini. ha? Pas udah nikah, udah terikat kan? Baru Biasain Nah, aja. makanya itu yang terjadi. Itu yang terjadi di banyak orang. Makanya istri-istri pada komplain ya nggak sih, suami gue tuh berubah, dulu nggak gitu gitu. Ya, tapi Nggak itu bercanda. guyon gitu, bercanda gitu ya. Oke. Nih, Oh, alasan, alasan, oke, ya. mantap dengan istri apa? Alasan gue mantap dengan istri adalah gue itu punya tipe wanita bro. Tipe Pasti. wanita gue adalah gue pengen punya istri atau punya pacar yang cantik tanpa makeup. Gitu. Oke. Lu gimana? Ya itu jadi salah satu juga Salah satu sih. ya gitu. Tapi yang pertama pasti dari sikap atau mandiri sih. Attitude, benar, setuju gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa kita pria kan makhluk visual Betul. ya nggak sih. Ngelihatnya pertama kali pasti Pasti dari wajah. dari wajah gitu. Nah pas aku melihat Tiffany tuh dia tampil tanpa makeup. Ini pertama kali gue ngeliat dia. Dia tampil tanpa makeup, keringatan banget. Habis kuliah dia mau casting dan gue juga mau casting film yang sama. By the way kita nggak keterima dua-duanya. Gue nggak dapetin filmnya tapi gue dapetin istri. Ya, Ya kan? Jadi gue ngeliat dia dan pas pertama kali gue liat itu kayak slow mo bro, dunia literally kayak slow mo. Dia cantik banget tanpa makeup, cuman dia pakai lipstick doang, tapi gue bisa melihat bahwa wow ini calon istri gue nih. Terus gue kejar bro, puji Tuhan dapat. Puji Tuhan nggak ditolak. Gitu. Nah kalau lu gimana bro? Nah, kalau dari fisik pasti yang aku lebih suka yang manis sih. Yang manis. Gemes. Soalnya nggak ngebosenin kan. Iya. Kalau iya. cantik kadang-kadang monoton banget. Setuju. Kalau manis itu ya bisa kemana aja, bisa ke cantik, bisa juga ke ayu gitu, itu bisa Ya, semua ya. Oke, nice. Next kita akan ngomongin tentang life goals. Kalau life goals gue sendiri bro, gue tuh pengen hidup gue jadi berkat. Berkat Jadi- buat diri sendiri atau Semua. semua orang? Berkat bagi, pertama harus keluarga gue dulu ya nggak sih, kemudian bagi orang lain gitu. Karena menurut gue hidup tanpa kita jadi berkat itu percuma. Lu bisa jadi orang sukses tapi nggak jadi dampak bagi orang lain gitu, ya kan? Berarti sukses ya lu udah nikmatin sendiri aja gitu. Tapi bagi gue hidup itu harus jadi berkat bagi orang lain. Dan bahkan gue tuh punya mimpi one day ketika mungkin gue sudah tutup usia, itu banyak yang hadir ke sana dan bilang thank you karena ya hidup aku terdampak oleh hidupnya Go Jiju gitu. Gue pengen seperti itu bro. Kalau lu gimana? Sama sih, pengen banget kayak gitu, pengen ngebantu banyak orang, maksudnya life Yes. goals-nya. Tapi kalau soal impian atau cita-cita pengennya ya sama sih, kayak aku ngebahagiain orang tua dulu. Iya. Pasti keluarga, kalau semua udah settle, semua udah aman, itu definisi nyaman sesungguhnya sih. Setuju, definisi bahagia, Bahagia sukses sih. gitu itu ya, bisa ngebahagiain orang yang kita sayangi gitu. Nah. Nice, berarti menurut lu family comes first. Iya pasti. Yep.
dibanding mungkin ya pasangan atau pekerjaan itu ya tetap family dulu Iya, ya. tetap Gue setuju. kecuali si istri udah jadi keluarga kita juga. Iya. Si pacar udah Pasangan jadi kita udah jadi istri kita juga. Oke, nice good one gitu. Nah kalau misalnya life goal, ini kan lo masih muda bro. Umur berapa? 21. 21 men. Beda berapa tahun sih kita? 12 ya? Gue 35. Wow, beda Men. 14 tahun. Oke. Makanya lu lihat kalau udah ada double chin, oke, you just wait for it, bro. You just wait for it. Jangan sampai. Udah mulai lagi. Ya udah enggak lah bro. Lu mau tinggal cardio dikit juga udah hilang Hilang gitu. lagi ya. Oke, tapi kalau 5 tahun lagi dari sekarang, kira-kira lu maunya seperti apa dan kira-kira apa yang lu sudah accomplish? Pengennya ada yang aku nggak tahu siapa yang bakal jadi 5 tahun lagi. Cuman yang pengen aku dapat 5 tahun lagi adalah udah punya rumah sendiri. Yes. Udah jalan-jalan ke luar negeri, Yeah. ke beberapa negara lah. Yeah. Habis itu ya hidupnya have fun dan bisa ngebantu banyak orang. Yes. Itu yang paling utama. Tapi dengan sekarang kan udah pasti banyak banget endorsement, banyak banget ya iklan, you name it, web series juga Yeah. gitu. How do you feel about that? Berubah ya lifestyle pasti. lu berubah? Berubah tuh kayak lebih lifestyle karena lingkungan juga lumayan naik lagi kan. Oke. Lifestyle-nya pasti berubah dari segi penampilan harus kadang-kadang lebih menarik lagi. Aku setuju. Nggak bisa biasa-biasa banget juga kan, karena ketemu orang banyak banget, Benar. ketemu klien juga Iya, hampir iya. setiap hari. Iya. Jadi yang aku udah lakuin sih selama ini ya pasti kerja cerdas sama kerja keras. Tapi emang gue setuju bahwa sometimes orang bilang, lu terlalu spend money untuk penampilan. Tapi menurut gue penampilan Itu penting banget. Itu penting. Karena aku tanya beberapa kali, Iya. kamu ngelihat ini gimana kak? Ya kita lihat dari penampilan juga lah. Masa kita mau brand kita dipakai sama yang orangnya rada. Nggak representable Iya lah. betul banget. Iya. Pasti kan dia ngelihat meskipun penampilannya nggak menarik pun, setidaknya harus ada yang dia punya misalnya kayak otaknya atau Yes. apa. Dia dikenal sebagai kayak misalnya kayak Jerome Pauline kan. Oke. Mungkin dia penampilannya rada biasa aja, Oke. tapi otak dia kan Brain man, ya. beda banget. Iya. Dia menyampaikan ke orang-orang gimana. Jadi setuju bahwa kalau misalnya kalian mau terjun di dunia hiburan atau mungkin ya anything sih bro, apapun Iya, itu betul. lo mungkin sebagai lawyer, sebagai dokter atau sebagai karyawan juga you have to be able to represent yourself, ya nggak sih? Lawyer juga kan meskipun pakai batik gitu tuh batik kan berapa juta. Bener. Jam tangannya. Bener. Atau mungkin juga not necessarily the price, tapi lu harus look good. Look good, Iya kan betul. gitu. Karena kayak lu juga mungkin nggak yang head to toe berapa ratus juta enggak gitu, tapi look good aja Look gitu. good ya, bener. Enak Nyaman ya nggak sih, mungkin olahraga juga kayak lu gitu. Jadi Iya, badannya juga itu penting enak. banget soalnya. Kalau nggak dilihat enak ya gimana cara dia naruh brand di kalian. Setuju gitu. Jadi rahasia sukses juga salah satunya bukan yang terpenting tapi salah satunya juga adalah penampilan kita. Betul. Gitu ya. Jadi harus berpenampilan tetap kece walaupun bapak-bapak kayak gua tetap harus tahan perut. Itu penting banget kalau sudah. Ya, pas fotonya tahan perut ya. Kalau nggak kita minta editor jangan lupa. Ya, kasih tips sedikit editor, please do extra hour for that itu. Oke, next. The last game bro, kita harus Jokes tawa. bapak-bapak. Jokes bapak-bapak. Gue udah dipaksa jadi bapak-bapak nih. Emang lu punya jokes yang lebih keren dari itu bro? Boleh kalau gitu, iya nggak ada juga kan. Oke, kalau gitu gue akan mulai dulu bro. Kalau lu ketawa lu kalah. Oke, coba. Lemari apa yang bisa diangkat hanya pakai 2 jari? Lemari apa yang bisa diangkat? Lemari geser, Enggak, lemari dorong. salah. Lemari apa yang bisa diangkat hanya pakai 2 jari? Lemari buan. Kurang apa enggak? Boleh lah. Boleh lah ya. Itu dapat senyum lah ya, bukan ketawa. Boleh lah. Oke. Next lu bro. Negara apa yang curah hujannya tinggi? Nggak tahu gak? Tebak tuh satu. Oke, Bogor bukan negara. Kota. Bukan. Swedia. Swedia, kenapa? Swedia payung sebelah. Iya, kacau bro itu. Aduh, mau nangis gue Swedia, ya, oke. Alright, next one gue ya. Kota apa yang banyak bapak-bapaknya? Oh, tahu tuh aku waktu itu. Nyerah? Kok nggak tahu. Purwodadi. Ini curahnya yang lucu ditaruh situ semua. Kan? Yang lucu di gua semua.
Iya, Purwodadi. Purwodadi. Oke. Ini kota lagi. Iya. Kota apa yang paling banyak racunnya? Bekasi. Karena debu ya. Bukan. Apa? Bro? Tasik. Tasik mana ya? Toxic. Iya, toxic. Oke. Gue ketawa mulu nih toxic. Iya, oke. That's a good one. Sih, jokes bapak-bapak keren loh. Iya nggak? Ini nih. Kenapa orang kalau sepedaan selalu rame-rame? Kau sendiri dicopet, Bener, tapi bukan itu kau jawabannya. sendiri begal. Iya bener. Dicopet HP-nya gitu bro ya, terus viral baru ditangkap. Oke. Next, udah itu aja jawabannya. Betul. Salah. Kenapa orang kalau sepedaan selalu rame-rame? Karena bike. Jadi banyak temennya. Baik. Baiklah. Baiklah kalau gitu pemenangnya adalah yeay! Bapak-bapak. Terbukti bahwa pengalaman bapak-bapak mengalahkan keviralan dari Fadly Faisal. Oke, thank you so much. Sekian jumpa kita bro, ya nggak sih? Thank you. Hopefully next time bisa ketemu lagi. Amin. Thank you udah mampir di Bihin Podcast. Jangan lupa kalau misalkan kemana-mana selalu pakai Bihin bro. Oke. Thank you bro, thank you for Thank you coming. banget. Appreciate this. Thank you. Thank you juga semua yang udah nonton. Sampai ketemu di Bihin Podcast episode berikutnya. Gue Jeju dan Fadly Faisal. bye-bye. Undur diri. Dadah. Thank you. Thank you so much ya. Woo!